Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi kakak-kakak. Apa kabarnya nih kak hari ini kak? Puji Tuhan. Biasanya luar biasa semua ya, sehat semua dalam keadaan sehat. Sukacita pastinya ya kak. Menyambut ibadah pagi ini harus tetap sukacita. Dan jangan lupa mandi dulu loh ya. Sudah mandi belum ya di rumah kak? Sudah rapi. Nah adik-adik, pagi ini Kak Endang, Kak Oma, Kak Onang, dan ada satu lagi nanti yang membawakan firman Tuhan. Siapakah itu? Kita lihat nanti ya. Nah, kami mau mengajak adik-adik untuk beribadah seperti biasa hari Minggu. Sudah siap ya? Sebelumnya kita akan apa nih Kak? Menyanyikan Mas PA.
memulai ibadah kita harus berdoa dulu, meminta Tuhan untuk memimpin kita dari awal dengan akhir. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Mama Papa di rumah atau siapapun yang menemani kami di pagi ini. Bapa, berkatilah kami, berikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati, Tuhan hanya seluruh kehendak Tuhan saja semua ini bisa terlaksana. Bapa di surga, terima kasih untuk segala yang melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Putra Yesus Kristus, Juru Selamat dan hidup kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kalau Anda ulangi ya, Mazmur 147 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca Mazmur secara bergantian. Seperti biasanya kita membaca Mazmur. Nanti kawan akan membaca yang keluar, adik-adik akan membaca yang ke dalam. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 147 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik masih tetap semangat ya Kak ya? Tentunya semangat. Nah, kita tadi sudah membuka dengan Mas Kak Endang mau mengajak lagi adik-adik bahwa semua yang tercipta itu alam semesta semua ciptaan Tuhan. Matahari, bintang semuanya ciptaan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita peroleh di hari ini. Kak Endang mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan nih. Judulnya apa ini Kak? Semua yang tercipta.
minggu pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Tante Sofi. Jadi adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah. Nah, siapkan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik persiapkan dulu ya di rumah kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Oke, sudah siap semua ya? Nah, Alkitabnya diletakkan dulu. Kita mau berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Dan Sofi akan memimpin dalam doa. Kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih minggu pagi ini kami anak-anakmu, pelayanan anak GPIB Jemaat Immanuel Probolinggo ada dalam ibadah pelayanan anak. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan cerita yang akan kami dengarkan bersama. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan dan terlebih melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami sebagai anak-anak pelayanan anak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik sudah menyiapkan kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Tante Sofi akan membacakannya buat adik-adik ya. Adik-adik di rumah melihat membaca Alkitabnya dan mengikuti. Judulnya Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat yang ketiga yang terakhir, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, adik-adik sekalian, kita semua sudah membaca kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Tadi ada satu tokoh dalam cerita kita dari ayat 1 sampai ayat 3. Siapa namanya? Iya, Bapak Nuh. Nah, kalau adik-adik ingat cerita Bapak Nuh, wah kita langsung ingat cerita ketika air bah. Nah, adik-adik ingat Tuhan Allah menghukum manusia pada waktu itu dengan air bah. Tuhan memusnahkan. Tapi ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan Allah. Namanya Bapak Nuh, atau yang kita kenal dengan Nabi Nuh. Berapa orang kira-kira yang selamat waktu itu? Ada lagunya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Kalau Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya, berarti jumlahnya ada 8. Nah, jadi yang diselamatkan Allah pada waktu itu dari air bah ada 8 orang dan juga segala jenis binatang dan juga tumbuhan. Nah,
mereka yang dimasukkan ke dalam bahtera pada waktu itu. Hanya mereka yang selamat. Nah, setelah itu apa yang terjadi ya adik-adik? Setelah mereka selamat, Tuhan Allah menjanjikan kepada Bapak Nuh dan keluarganya bahwa Tuhan gak akan menghukum lagi mereka dengan air bah. Tapi Tuhan akan memberkati Bapak Nuh dan keluarganya menjadi bertambah banyak. Dan juga binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Wah, ternyata Allah itu sayang kepada Bapak Nuh. Allah itu mengasihi Bapak Nuh dan keluarga. Yang pertama diberkati, diselamatkan, lalu kemudian diberkati menjadi tambah banyak. Jadi mereka bertambah banyak jumlahnya. Begitu juga dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik sekalian, ada satu yang baik dalam cerita kita pagi hari ini, yaitu Tuhan Allah memberikan kuasa kepada Bapak Nuh dan keluarganya untuk menguasai bumi ini. Siapa saja bumi ini? Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Loh, kenapa ya Tuhan menyuruh Nabi Nuh dan keluarganya untuk menguasai binatang dan tumbuh-tumbuhan? Padahal kan semuanya makhluk hidup. Makhluk hidup itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tapi yang diberi kuasa hanya manusia, hanya Bapak Nuh dan keluarganya. Wah, hebat berarti ya Bapak Nuh dan keluarganya ya. Jadi diberi kuasa untuk melindungi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan. Wah, nah sekarang kalau sekarang kita yang hidup sekarang bukan di zamannya Bapak Nuh dan keluarganya, kira-kira kita sama nggak? Diberi kuasa nggak untuk melindungi binatang, merawat tanaman? Kira-kira sama nggak ya? Sama adik-adik. Jadi kita semua yang juga sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah juga diberi kuasa untuk melindungi binatang dan merawat tanaman. Nah, sekarang siapa di antara adik-adik di rumah yang punya binatang peliharaan? Tante Sophie punya seorang anjing kecil. Kalau adik-adik di rumah pasti juga ada yang punya anjing, ada yang punya kucing, ada juga yang punya burung. Lalu tanaman, wah, ada mama-mamanya yang suka merawat bunga, merawat tanaman, menanam tanaman-tanaman yang bisa dipergunakan, misalnya menanam cabai, menanam tomat. Nah, semua itu kata Tuhan Allah kepada Nabi Nuh dan juga kepada kita sekarang, kalian manusia harus menguasai dan merawatnya. Kalau diberi kuasa untuk memelihara dan merawatnya, berarti boleh gak kira-kira kalau kita ada binatang, bertemu dengan seekor binatang apapun itu, kucing, anjing, ayam, boleh gak kita menyakitinya? Gak boleh. Karena Tuhan bilang menguasai, berkuasa, berarti bukan berarti kita menyakitinya, tetapi justru kita harus memelihara, menyayangi. Nah, adik-adik di sekolah juga diajarkan kita harus mencintai binatang, ya. Kita juga harus menyayangi mereka. Gak boleh dipukul-pukul pakai batu, dilempar-lempar pakai batu, gak boleh. Tanaman, Tante Sophie suka lihat ya, kalau di jalan-jalan itu kadang-kadang ada anak-anak yang tidak suka merawat, tidak suka melihat keindahan tumbuh-tumbuhan ataupun bunga-bunga, dicabut,
boleh memukul binatang, boleh menginjak dan merusak tanaman. Tidak. Tetapi kita disuruh melindungi dan merawat. Nah sekarang, kalau hari ini Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Nuh dan keluarganya, Dia sudah memberkati Bapak Nuh, lalu Dia memberikan kuasa kepada Bapak Nuh untuk menguasai binatang dan tumbuhan. Adik-adik, Tante Sophie, kakak-kakak yang ada di IMPA ini juga sama. Berarti kita diberi kuasa untuk melindungi dan merawat. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Tidak menyia-nyiakan apa yang diciptakan oleh Tuhan, apa yang sudah Tuhan kasih. Tuhan kasih kita binatang, ayam. Kalau nggak ada ayam, adik-adik yang suka makan ayam goreng nggak bisa makan ayam. Kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada bunga, wah kita nggak bisa melihat. Oh halaman kita bagus ya, Mama suka tanam-tanam bunganya jadi indah ya. Wah, kita nggak bisa melihat. Wow, ciptaan Tuhan begitu baik. Nah itu berarti selain Tuhan memberikan kepada kita, kita bersyukur, kita juga harus memelihara. Kita harus menolong bersama dengan Tuhan. Kita memisi hidup ini, menjadikan isi bumi ini apa yang Tuhan beri, dengan kita melindungi dan merawatnya. Nah adik-adik, minggu pagi ini apa yang mesti kita belajar dari firman Tuhan? Satu, Tuhan sudah kita kasih berkat, Tuhan sudah kasih berkat buat kita. Berarti kita harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik. Kalau tidak ada semuanya, kita nggak bisa menikmatinya. Kedua, Tuhan bilang kita harus menguasainya. Bukan berarti kita menyakiti binatang, kita merusak tumbuhan, tapi kita harus melindungi dan merawatnya. Nah, minggu pagi ini kita mulai, adik-adik yang di rumah, Tante Sophie, kakak-kakak semua, mulai hari ini kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur dan merawat ciptaannya. Begitu ya adik-adik ya. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini kita lakukan hari lepas hari. Jangan didengar tapi keluar sini, tapi diingat-ingat. Oh, kalau tadi aku baru dengar cerita firman Tuhan, sama Tuhan aku disuruh merawat ciptaan Tuhan, melindungi ciptaan Tuhan. Jadi mulai hari ini kita berjanji merawat dan melindungi akan ciptaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik adik-adik sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa, kembali lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Pagi ini kami diajar untuk melihat seorang bapak yang bernama Nuh yang Tuhan percayakan, diberkati, dipercayakan untuk melindungi dan merawat ciptaan Tuhan. Pagi ini Tuhan dalam ibadah pelayanan anak, kami juga diajar, adik-adik, kami semua kakak-kakak diajar untuk juga bersyukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan. Kami boleh diberikan ciptaan Tuhan, binatang yang bisa kami makan, yang bisa kami rawat. Kami diberikan tumbuhan yang bisa kami nikmati keindahannya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami anak-anak mulai hari ini kami dapat merawat dan melindungi ciptaan Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang bawa siapa ini? Ayo, siapa ya?
Tuhan untuk mengelola apa yang ada di bumi ini. Nah, sama seperti kita dipercayakan ya Kak sama Tuhan ya untuk mengelola. Bagaimana sih caranya? Tidak buang sampah sembarangan. Kita menjaga bumi ini tetap bersih. Tidak memukul hewan. Kita Tuhan ya Kak. Iya. Tidak boleh siksa hewan. Terus ada lagi nih Kak. Kita Merusak tanaman. Tanaman juga kan ciptaan Tuhan. Kita harus menjaganya, menyiramnya. Kalau perlu dikasih pupuk biar subur. Nah, adik-adik untuk merespon firman Tuhan pagi ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk memujikan apa yang Kak judulnya nih Kak? Sumber Indah. Adik-adik sekalian, kini kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara kita, dan untuk kita semua, khususnya adik-adik yang sekarang lagi ujian ya, dari SD juga kakak-kakak. Kita akan satu dalam doa. Kita bersama berdoa lipat tangan walaupun di rumah. Kita tetap mengikuti doa yang akan Tante Sofi doakan untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kami. Pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak boleh hidup di tengah bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan berkati bangsa Indonesia yang sedang mengalami masalah karena wabah COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati semua usaha, semua obat-obatan, semua vaksin yang boleh dipergunakan, sehingga bangsa kami, rakyat kami, boleh terbebas dari pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua menteri, bahkan semua kepala daerah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan juga berkati mereka sehingga apapun yang mereka lakukan untuk membebaskan bangsa kami Indonesia dari wabah COVID-19 ini, Engkau senantiasa memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk kota kami Probolinggo di mana kami tinggal. Tuhan berkati semua kami masyarakat kota Probolinggo agar kami juga menjadi masyarakat yang tertib, yang boleh melaksanakan menjaga kesehatan dengan baik, dengan memakai masker, dengan menjaga kesehatan dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan, lindungi kota kami, kota Probolinggo, sehingga kami boleh hidup, boleh tinggal, boleh bersekolah di dalamnya dengan damai. Pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Probolinggo. Tuhan berkati Ibu Pendeta Siska, Tuhan berkati semua majelis, Tuhan berkati semua kakak-kakak layan kami yang boleh melayani Tuhan lewat gereja ini. Secara khusus kami berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang ada di pelayanan anak. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan untuk kakak-kakak kami agar mereka tetap melayani
Dan terlebih Tuhan, berdoa untuk kami semua, berikan kami kesehatan juga. Kami juga berdoa untuk kami semua anak-anak Tuhan yang pada minggu-minggu ini melakukan ujian di sekolah kami masing-masing. Tuhan berkati, berikan hikmat dan kepandaian agar semua yang kami kerjakan, soal-soal yang diberikan bisa kami kerjakan dengan baik. Apapun yang sudah kami pelajari, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami sehat dan kuat agar kami dapat menyelesaikan ujian kami sampai terakhirnya juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa semua untuk anak-anak yang saat ini mengikuti INPA di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya sekalipun kami masih mengikuti sekolah minggu atau pelayanan anak dari rumah, kami percaya Tuhan tetap menolong dan memberkati kami, memberi kami sukacita. Berdoa juga untuk kedepannya Tuhan, semoga kami bisa kembali bersekolah minggu seperti biasa, boleh beribadah pelayanan anak di gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Nah, kenapa ya kita memberikan persembahan? Nah, itu tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita mau mengiringi persembahan kita dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Persembahan ini boleh
Terima kasih Bapa, serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah persembahan, kita firman Tuhan, tapi jangan sedih ya. Kak Endang dan teman-teman juga pasti akan mendukung adik-adik selalu. Jika ada yang kangen nih sama kakak, boleh dong video call, boleh ya Kak ya? Nah, sebelum menutup kita akan memuji Tuhan lagi. Judulnya apa ini Kak? Aku dapat di hatiku. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah yang saat ini sedang dalam